sudah kelihatan di screen-nya? Sudah, Pak. Ini dari kelompok 2 ya, dengan judul Perancangan Edukasi Budaya Kota Gresik. Ya. Oke, dari kelompok 2 akan kita cek. Sama terkait dengan profil project sudah cukup baik ya, sudah lengkap. Terbelakang juga sudah cukup jelas ya, terkait dengan potensi Kota Gresik sudah cukup jelas, budaya Kota Gresik juga sudah ada ya. Untuk budaya Kota Gresik ini mungkin bisa ditambahkan visualisasi gambar untuk masing-masing item ya. Jadi supaya lebih menarik dan lebih jelas ya. Jadi di sini ada 7 budaya inti katakanlah ya. Itu bisa ditambah visualisasi gambarnya, tujuan, terus fungsi. Ini ada yang satu yang kelewat sebenarnya adalah berdasarkan latar belakang ya. Ini ditambahkan kira-kira permasalahan desainnya apa ya. Jadi dibuat macam rumusan masalah ya, atau permasalahan desain ya. Itu apa yang nantinya akan menjadi kriteria ya dalam desain ya. Halo kelompok 2, sudah ada di sini semua ya? Iya, Pak. Oke ya, jadi nanti ditambahkan permasalahan desainnya aja. Ada yang kelewat kemarin. Terus ruang dan batasan desain ini sudah cukup saya pikir, nanti merujuk pada kriteria desain ya. Kriteria desainnya juga sudah cukup jelas ya. Ini sesuai dengan yang ada di sayembara ya. Selanjutnya lokasi tapak, oke, jelas ya. Kondisi tapak ya. Terus vegetasi, ini mungkin penyajian aja. Jadi kalau membuat tabel semacam ini supaya lebih menarik, mungkin tidak kotak-kotak gini ya. Jadi mungkin garis atas gitu aja sama garis bawah gitu ya. Jadi supaya tidak kelihatan monoton. Ngerti maksud saya? Jadi biasanya disetting untuk garis tabelnya aja. Ya. Halo? Iya, Pak. Oke, jelas ya. Untuk penyajian Jelas. tabelnya supaya tidak terkesan kotak-kotak begitu. Terus kondisi iklim, oke, sosial, budaya, oke, ekonomi, ya. Program kegiatan pengguna. Ini masuk ke fungsi ruang ya. Nah, ini mungkin bisa dibuat macam diagram atau bulat-bulat begitu, bisa. Terus studi literatur, oke, ada museum, ada food court, parkir, musola, kamar mandi, terus terkait dengan landscape ya, ini ada pedestrian ways, ya. Oke. Tema pendekatan ini ekokultural atau eco-culture ya. Ini sudah cukup. Prinsip pendekatan sudah ada. Programming ini
terkait dengan parameter ekodesain, fungsi, ini tidak ada masalah, nilai keislaman, kalau terkait dengan objeknya, gimana untuk nilai keislaman? Ada di situ budayanya. Mungkin itu bisa ditambahkan ya. Jadi ini kan ekologinya masuk ini lingkungan, tapi kalau culture-nya atau budayanya itu bisa ditambahkan dalam nilai keislaman ya. Terus terkait dengan empati itu juga bisa ditambahkan di nilai keislaman. Ya. Selanjutnya ini tagline tentang damar. Nah, tagline ini kira-kira nanti dalam aplikasi desainnya seperti apa? Ini juga perlu ditambahkan ya. History presiden cukup baik. Baik terkait dengan objek maupun terkait dengan pendekatan ya. Masuk ke analisis aksesibilitas, ini dalam skala kawasan. Nah, untuk gambar visualisasi gambarnya mungkin dikasih arah panah ya. Jadi kalau di sini ada analisis terkait dengan akses dan sirkulasi, pejalan kaki dan sepeda, itu di mana? Ya, itu juga dibedakan ya. Analisis motor atau sirkulasi aksesibilitas motor mobil itu juga mungkin perlu dipertegas ya. Jadi kalau akses itu in dan out, kalau sirkulasi itu bisa sirkulasi di sekitar tapak dan sirkulasi di dalam tapak. Itu perlu ditambahkan. Ini in-nya. Ini mungkin out-nya juga perlu ini in ya. Oh, ini sudah in. Kalau main entrance mungkin ada out-nya di mana, atau mungkin ada set entrance, atau mungkin ada entrance untuk service ya, itu juga perlu ditambahkan. Selanjutnya view, ini view ke dalam tapak, di in sama out ya. Oke. Ini kebisingan. Ini yang perlu ditambahkan mungkin sumber bisingnya apa. Ini sudah ada ya. Mobil, motor, kesehatan warga. Oke, selanjutnya ini strategi terhadap analisis kebisingan, penataan zoning, peletakan massa, vegetasi. Oke, tapi vegetasinya mungkin vegetasi yang bersifat barier ya, pohon-pohon yang rapat atau tanaman perdu ya, bukan tanaman semak ya, atau rumput ya. Peletakan bangunan, nah ini mungkin perlu digambarkan, ditambahkan. Analisis iklim, angin,
strategi ya. Jadi yang penting ya dianalisis itu elemen yang dikaji apa dalam setiap analisis dan strateginya seperti apa. Strategi itu alternatif solusi ya. Jadi kalau seperti analisis angin ini sudah cukup baik ya. Jadi arah anginnya tapi ini arah anginnya dari segala arah begitu. Oh, kemarin belum Ya. belum Jadi saya nanti ganti, Pak. ya nanti ditetapkan aja arah anginnya dari mana ke mana gitu ya. Dan ini strategi desainnya ya. Di analisis tapak itu yang terpenting ya saya ingatkan untuk semua yang namanya analisis tapak itu ada gambar di tapak begitu ya. Namanya juga analisis tapak ya. Kalau penjelasan 3 dimensi macam ini sebenarnya penjelasan detail aja, tambahan. Ya. Jadi setiap analisis tapak itu ada gambar di tapaknya. Ya. Jadi sketsa apa itu di tapaknya. Ya. Dan yang penting tapaknya diperbesar untuk daerah sekitarnya diperkecil aja nggak apa-apa. Analisis matahari, ya ini yang belum muncul tanggapan rancangannya atau strateginya ini sudah ada di gambar 3 dimensinya, tapi strategi di gambar tapaknya belum ada begitu ya. Misalnya kalau kita berbicara analisis sinar matahari ya mungkin orientasi, bagaimana orientasi dalam penataan massa ya, terus pola penataan massa bangunannya ya, terus bagian mana yang tersinari, bagian mana yang tidak tersinari begitu. Itu digambar di tapak. Ya namanya juga analisis tapak ya. Oke, terus hujan juga seperti itu. Jadi kalau hujan kan kaitannya dengan utilitas tapak ya. Ya utilitas tapak ini digambar salurannya di mana, apakah di kelilingnya atau di satu sisi dan arahnya kemana itu kan, atau mungkin di dalam tapak ini ada resapan, area resapan atau ada tampungan air berupa kolam dan lain sebagainya, itu digambar di tapak ya. Seperti itu. Ini strategi dalam bangunannya oke ya, tapi di tapaknya juga harus tetap tergambar ya. Untuk analisis pengguna ya. Oke, untuk analisis pengguna, oke, ini berdasarkan fasilitas yang ada, ya. Kebutuhan ruangnya sudah. Nah, ini untuk analisis ruang ya, ini masih perlu dilengkapi lagi ya. Kan mulai kebutuhan ruang, terus belum ada ya, primer, sekunder, servisnya, apa aja, terus analisis penggunanya sudah ada, terus kebutuhan ruang perbangunan sudah ada, namun yang lain belum ya, kayak analisis apa hubungan ruang, terus persyaratan ruang, ya kan, penataan ruang dan sebagainya itu perlu ditambahkan ya seperti biasanya lah. Terus analisis bentuk belum ya, analisisnya? Yang bentuk ada di bawah, Pak. Di bentuk yang di bawah itu konsep ya. Jadi nanti ya bentuknya dari konsep itu coba saya yakin sudah ada analisisnya, nanti ditampilkan kembali di analisis bentuk. Terus konsep ya, masuk ke konsep tapak ini juga perlu dilanjutkan ya, dilengkapi ya. Ini ada zoning. Nah, ini nanti yang dibagi berdasarkan zoning ya untuk individu ya.
Terus pembagian zoning tentunya tidak juga harus ya, tidak harus straight gini ya, kotak-kotak gini ya. Bisa zoningnya agak-agak tidak beraturan juga boleh ya. Selanjutnya ini tatanan massa. Nah, ini nanti per zoning ya. Jadi polanya dipertegas ya. Ini konsep fungsi ya. Ini sudah ada konsep fungsi di analisis tadi seharusnya sudah muncul juga ya. Oke, ini sudah desain ya di layout ya. Oke, ya, ini perlu pendetilan aja ya. Ini konsep tapak ini ya sudah ya. Tapi perlu nanti pendetilan. Vegetasi tadi juga belum muncul ya di analisis ya. Di data sudah tapi di analisis belum. Ini konsep bentuk ya. Jadi proses atau apa istilahnya transformasi bentuknya itu ini proses-proses ini ada di analisis sebenarnya. Kalau konsep itu nanti sudah pendetilan dari hasil analisis ya. Ini nanti yang untuk proses ini masukkan di analisis ya. Jadi nanti saya jelaskan lagi secara umum ya terkait dengan analisis dan konsep. Transformasi ini ya, ini transformasi masuk di analisis sebenarnya. Ya. Ya. Kalau konsep nanti sudah berkaitan dengan bentuknya sudah jadi, terus nanti terkait dengan konsep apa detail fasad ya, terus detail-detail bentuknya ya, termasuk sistem strukturnya itu masuk di konsep ya. Oke, ini tampilannya. Ini untuk bentuk food court ya. Ya, jadi analisisnya tetap masukkan di analisis ya untuk transformasi bentuknya. Oke, sementara itu dari kelompok 2 ya. Selanjutnya mungkin saya coba share terkait dengan materi dulu ya, sebelum saya bahas yang lain ya. Saya stop share dulu yang ini. Di PA5 atau di DAI 5 ada yang sudah pernah ikut kelas saya mungkin ya. Ini mungkin perlu saya sampaikan lagi. Bentar saya share screen dulu.
Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, ya. Jadi yang dulu mungkin pernah ikut DAI saya sudah pernah menyampaikan ini. Jadi saya sampaikan kembali ya terkait dengan pola pikir desain ya. Jadi ini sebenarnya salah satu cara ya untuk supaya kita lebih mudah ya terkait dengan bagaimana kita mendesain ya, bagaimana kita membuat analisis dan konsep ya. Yang pertama kita harus memahami tentang proyeknya ya atau objeknya ya. Dari masing-masing Anda sudah ada objeknya dan sudah cukup jelas ya. Dari proyek ini Anda membuat latar belakang ya, terutama terkait dengan kebutuhan fasilitas ya. Jadi kenapa objek atau proyek itu dirancang ya. Jadi harus ada alasan atau hal-hal yang melatar belakangi ya. Selanjutnya terkait dengan data ya. Jadi mulai data tapak, standar fasilitas dan ruang sesuai dengan kebutuhan fasilitasnya, dan prinsip pendekatan atau tema rancangan, dan yang terakhir studi referensi atau studi presiden. Ya ini kalau nanti dicek kembali mungkin ada data-data yang kurang ya. Nah, selanjutnya dari data ini ya berdasarkan juga prinsip-prinsip pendekatan ya, Anda bisa menentukan kriteria terkait dengan standar fungsi dan prinsip-prinsip dari pendekatan yang dipilih ya. Nah, dari proyek ini tentunya ada permasalahan. Jadi setelah latar belakang nanti Anda membuat apa istilahnya, Anda tambahkan rumusan masalah ya atau permasalahan perancangan atau desain. Nah, untuk permasalahan ini Anda fokus di permasalahan arsitektural ya. Untuk ekonomi dan investasi ini tidak perlu ya. Jadi fokus nanti di permasalahan arsitekturalnya ya. Ini nanti terkait dengan tata site, tata ruang, ya, bentuk bangunan, struktur dan utilitas, serta material, ya, struktur dan utilitas sesuai dengan objeknya dan berkaitan dengan material, ya. Selanjutnya tujuan ya, menghasilkan desain sesuai dengan kriteria, fungsi dan pendekatan. Nah, ini nanti kalau mendeskripsikan tujuan harus hati-hati. Jadi harus ada kesesuaian tujuan itu dengan rumusan masalah biasanya ya. Nah, untuk rumusan masalah itu nanti ada relevansinya dengan kriteria desain dan pendekatan. Ya, ini jadi sebenarnya saling relevan begitu ya. Selanjutnya analisa dan konsep desain ya, analisa dan konsep ruang, site, bentuk, struktur dan utilitas dan material ya. Jadi seperti biasanya ya, terakhir menghasilkan desain yang sesuai kriteria fungsi dan pendekatan rancangan itu ya. Oke, selanjutnya nah ini kerangka analisis dan konsep perancangan ya. Jadi Anda bisa pakai ini untuk ngecek kembali ya dari analisis yang sudah dibuat sampai ke konsep ya. Nah, itu apakah sudah sesuai? Apakah
elemen-elemen yang dikaji itu sudah ada atau belum, ya. Misalnya di sini mulai dari, jadi prosesnya atau kerangka pikirnya ya, dari analisis, ya. Analisis itu dikaji berdasarkan prinsip pendekatan rancangan, ya. Jadi bukan analisis secara umum, ya. Misalnya analisis site terkait dengan misalnya analisis site, bentar. Nah ini analisis site, ya, misalnya terkait dengan akses dan sirkulasi. Ya, misalnya di sini ada in, out, sirkulasi keluar masuk, ya. Itu misalnya pendekatannya ekologi, ya. Nah, bagaimana membuat main entrance, misalnya gate atau gerbang, itu yang juga memperhatikan ekologi, ya. Jadi mungkin jalan masuknya apa istilahnya terkesan alamiah gitu, ya, dengan apa istilahnya ada unsur vegetasi misalnya, ya. Terus jalan masuknya bukan konkret atau beton atau aspal, tapi paving atau batu alam, nah, seperti itu. Jadi setiap analisis, ya, terhadap elemen atau aspek yang dikaji itu juga memperhatikan prinsip pendekatan, ya, sehingga prinsip pendekatan ini benar-benar nanti apa ya sangat kuat ya peranannya dalam menentukan analisis maupun konsep. Nah, itu yang sangat penting ya. Sehingga nanti hasil konsepnya sudah terframe gitu ya. Ada batasan bahwa pendekatan yang dipakai apa ya, dengan prinsip-prinsip pendekatan yang ada. Jadi kembali saya tekankan bahwa setiap proses analisis ya harus memperhatikan prinsip pendekatannya. Karena kalau enggak nanti analisisnya, konsepnya jadinya umum, ya dengan pendekatan ekologi misalnya, atau dengan pendekatan yang bukan ekologi, hasilnya sama saja. Nah, itu yang sebenarnya kurang tepat, ya. Dan itu biasanya dalam review biasanya sering ditanyakan bagaimana keterkaitan pendekatan dengan analisis dan konsep. Nah, kalau dalam analisis dan konsep itu Anda sudah mempertimbangkan pendekatan rancangan, itu pertama pasti lebih mudah karena lebih jelas prinsip-prinsipnya. Ya kan? Dan setiap prinsip saya pikir untuk setiap aspek analisis itu pasti bisa masuk lah. Meskipun proporsinya berbeda misalnya, ya. Oke, jadi pola pikirnya analisis, terus prinsip pendekatannya apa, ya. Dari analisis ini masuk ke konsep, ya. Jadi konsep ini adalah merupakan apa istilahnya hasil dari sebuah analisis, ya. Nah, yang penting di sini adalah dalam sebuah konsep itu output konsep, ya, output dari konsep itu, ya. Oke, kita berbatas waktu ya karena saya pakai Zoom sendiri, ya. Jadi mungkin sementara kita close, saya akan dan nanti masuk lagi lah di apa coba nanti di link yang sama ya. Oke, gitu ya. Sementara kita leave meeting untuk bagian 1. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak.